Seperti kita ketahui, mungkin Bapak Ibu semua juga, bahwa kegiatan Parade Sosial ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang diadakan oleh kami dari bidang kepatuhan ternak dan layanan informasi dalam rangka memberi layanan informasi dan mengedukasi Bapak Ibu semua yang mungkin sebenarnya juga sudah tahu, tapi lebih ingin memperdalam dan mungkin memperjelas apa kira-kira mengenai peraturan kepabeanan dalam hal ini mengenai kegiatan impor maupun ekspor. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan saya perkenalkan dulu, saya Anwar Isyarianto selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan. Dalam hal ini mewakili dan menyampaikan permintaan maaf dari pimpinan kami, yaitu Ibu Kepala Kantor, Ibu Pinarimanan, dan juga Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Bapak Niko Budi Dharma, yang sekiranya sejatinya membuka kegiatan pada pagi hari ini, namun dikarenakan ada satu dan lain hal, ada kegiatan yang lainnya, baik Ibu Pinari maupun Bapak Niko tidak dapat menghadiri acara ini dan menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya serta menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan Parade Sosialisasi yang mungkin sudah dimulai semenjak 2 minggu lalu dan mungkin akan berakhir sampai dengan nanti awal Desember 2021. Kalau tidak salah ada berjumlah 12 parade sosialisasi. Mudah-mudahan dapat diikuti oleh Bapak Ibu semua dari awal sampai akhir, dan semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua dan tentunya tindak lanjut atau feedback yang kami harapkan dari Bapak Ibu semua. Pagi hari ini temanya adalah alur PIB pada CESA, dan pada kesempatan ini sudah hadir bapak-bapak para narasumber yang kami kira ya sudah sangat paham, sangat mumpuni di bidangnya. Ada Pak Wahyu dari NSW, kemudian ada Pak Amir, Kepala Seksi Dukungan Teknis. Sekarang nanti dalam kesempatan ini Bapak Ibu silakan mengikuti dengan baik dan silahkan kira-kira disiapkan saja pertanyaannya, dan mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa kita jawab dengan tuntas dan baik. Seperti itu, saya rasa dari kami tidak terlalu panjang lebar. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti sosialisasi dengan tema alur PIB pada CESA pagi hari ini. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil manfaat semuanya. Terima kasih dari kami ucapkan, kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar atas sambutan yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengabadikan momen kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan foto bersama. Nah, kita mulai. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, karena sebentar lagi kita akan melakukan foto bersama. Baik, untuk gaya yang pertama, silahkan Bapak Ibu menunjukkan senyum terbaiknya. Kita gaya bebas dulu nih Bapak Ibu. Oke, sudah siap? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Nah, untuk gaya yang kedua, seperti biasa kita akan melakukan gaya lepas landas. Seperti ini, tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Oke, siap? 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik,
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita ada sedikit game terlebih dahulu nih. Untuk sobat lepas landas, game kita pagi hari ini adalah tebak gambar yang khusus bertemakan tentang pahlawan. Nah, karena kan kemarin kita habis ini nih, Hari Pahlawan nih, 10 November. Kira-kira sobat lepas landas masih ingat nggak sih siapa sih ini nama-nama pahlawan yang akan ditampilkan? Kita mulai yang pertama. Udah tahu Mbak. Dan jangan lupa untuk nanti menuliskan namanya di kolom komentar ya. Jadi siapa yang cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah yang menarik. Yang pertama, clue-nya adalah beliau lahir di Purbalingga. Dalam tentara kota, diabadikan dalam bentuk patung yang berada di 6 kota, salah satunya di Jakarta. Oke, siapakah dia? Silakan fotonya. Wow, udah banyak ya yang menjawab. Oke, next. Untuk nama pahlawan yang kedua, terlahir dengan nama lengkap Suro Wiroaji, lahir di Bali dan meninggal di Bangli, Pasuruan, Jawa Timur. Kisahnya menjadi legendaris dalam perjuangan melawan VOC di Pulau Jawa. Nama beliau diabadikan sebagai nama taman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Siapa nih kira-kira? Ada Untung Suropati, Pangeran Diponegoro, Surapati, Pangeran Ponorogo. Mungkin Pangeran, oke, Pangeran Diponegoronya dipisah ya, di Ponorogo. Aduh. Untuk Suropati. Oke, apakah panitia sudah mendapatkan pemenangnya? Dan jawabannya adalah Untung Suropati. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Yang PMK baru. Nah, untuk selanjutnya tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan melangkah ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Yang pertama adalah yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Mutu Layanan dari International National Single Window, yang beliau adalah Bapak Wahyu Prasetyo Utomo. Selamat pagi Bapak Wahyu. Apakah sudah bergabung? Selamat pagi Mbak Tita. Selamat pagi Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik pagi ini baik. Baik, alhamdulillah. Ya, sehat. Ya. Bapak dan Bapak Wahyu, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk dibantu share layar, Mbak Tita. Bahannya sudah ada ya? Baik. Baik, terima kasih atas undangan di dalam sosialisasi pintar pada pagi ini. Kami berbahagia sekali ini LNSW diundang di sosialisasi terkait salah satu layanan yang di dalamnya CISA dan INSW ini sudah lama integrasinya, sudah selama saling Bapak Ibu mungkin sudah paham bagaimana proses dokumen PIB di sistem CISA maupun di sistem INSW. Kenapa kami berbahagia? Karena mungkin masih ada beberapa Bapak Ibu semua yang salah satunya menghubungi layanan kami, melihat bahwa terdapat perbedaan nih. Kadang kita lihat di sistemnya Bea Cukai, di portal pengguna jasa Bea Cukai itu memberikan informasi berbeda dengan yang ada mungkin di sistemnya INSW. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan itu bisa kita lihat nanti di dalam pemaparan pagi ini. Mungkin nanti kalau misalnya waktunya lebih mohon diingatkan ya Mbak. Ya, next saja Mbak.
Ya, dasar hukum INSW sesuai Perpres 44 tahun 2018. Nah, ini INSW adalah sistem nasional yang memungkinkan dilakukan penyampaian data secara data dan informasi secara tunggal, kemudian penyampaian data dan informasi keputusan yang tunggal dan sinkron, kemudian penyampaian keputusan untuk pemberian izin, kepabeanan, dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, next. Ya, ini kita lihat INSW sebagai hub dan integrator dari semua kementerian, diamanatkan untuk semua sistem yang ada di ThreadNet maupun Portnet ini bisa saling terintegrasi. Kalau dahulu di awal-awal INSW fokus dalam ThreadNet, nah di saat ini kami juga sudah mengembangkan untuk di sisi Portnet-nya. INSW juga memberikan semacam informasi di dashboard ya. Kami memiliki Executive Information System di sini untuk pengambilan keputusan dari pimpinan untuk memutuskan suatu kebijakan. Kami juga di nasional sudah terintegrasi di sistem internasional. Kami sudah memiliki integrasi juga di ASEAN Single Window, kemudian di nasional single window dengan negara lain, contohnya di Korea, kemudian di Cina. Next. Nah, mungkin kalau kita lihat Bapak Ibu di awal-awal dahulu ketika Bapak Ibu melakukan pengurusan dokumen impor atau dokumen kepabeanan ya mungkin Bapak Ibu harus jalan atau menyampaikan data tersebut ke sistem yang berbeda. Contohnya untuk mengajukan perizinan persetujuan impor besi baja atau SKI Badan POM. Nah, itu Bapak Ibu harus harus wirawiri, harus bolak-balik ke dalam sistemnya kementerian. Nah, ini dengan adanya INSW sendiri nanti di saat ini sudah ada layanan yang depannya di front end-nya ini menggunakan sistem INSW. Jadi Bapak Ibu nanti di saat pengajuan, contohnya untuk SSM perizinan, insya Allah nanti di 15 November, semua pengajuan perizinan yang tadinya mungkin Bapak Ibu sampaikan ke Kementerian Perdagangan atau melalui sistemnya INATRADE, itu melalui sistemnya INSW. Nanti kami di sistem INSW akan memilah-milah proses pengajuan dari Bapak Ibu semua, apakah ke Kementerian Perindustrian atau kementerian yang terkait. Nanti kami akan sampaikan dokumen pengajuan Bapak Ibu di sistem kementerian dan lembaga. Pengajuan dan persetujuan atau penolakan dari pengajuan Bapak Ibu semua nanti akan diinformasikan kembali ke sistem INSW, sehingga Bapak dan Ibu hanya cukup melihat dari informasi yang ada di sistemnya INSW. Nah, ini gambaran dari sistem INSW yang generasi pertama, kemudian dibandingkan dengan INSW generasi kedua. Nah, harapannya Bapak Ibu semua cukup di pemerintahan cukup mengenal satu layanan pemerintahan yang saat ini dikelola oleh sistem nasional single window. Next. Ya, kita tahu bahwa dulu ada PDE provider. Nah, untuk saat ini beberapa layanan sudah menggunakan PDE internet. Jadi Bapak Ibu yang dahulu harus membayar jasa pihak ketiga atau
pemerintah sendiri dibebankan untuk membayar jasa. Nah, ini saat ini dengan inisiasi dari Bea Cukai kemudian dan NSW, kami menggunakan layanan PDE internet dan saat ini sudah berjalan di seluruh dimandatorikan di seluruh kantor Bea dan Cukai. Nah, ini prosesnya. Jadi Bapak Ibu mengajukan pengajuan dokumen, mengisi di modul, kemudian nanti Bapak Ibu di sistemnya Bea Cukai akan terintegrasi ke sistemnya CISA dan ke sistem NSW. Jadi alur pengajuan dokumen baik PIB maupun PIB ini semuanya sudah menggunakan akses internet. Nah, pertama kali dokumen karena dikirimkan melalui PD internetnya Bea Cukai, jadi otomatis masuk terlebih dahulu di portalnya Bea dan Cukai. Bapak Ibu mungkin kalau lihat ada CISA 40 ya, mungkin next saja Mbak biar lebih ada gambaran. Nah, Bapak Ibu saat ini di sistem Bea Cukai ada dua layanan, jalur PDE internet, kemudian jalur 40. Nah, kalau kita lihat di modul di jalur PDE ini, Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih menggunakan modul PIB, ini menggunakan jalur PDE, nanti dokumen tersebut akan diolah di Smart Engine-nya INSW, Smart Engine PDE, kemudian nanti kalau misalnya sudah mandatori modul PIB mungkin sudah ditinggalkan beralih ke CISA 40. Ya, ini jadi angkat nih. Ya, CISA 40 nanti bisa juga dikirimkan ke sistemnya NSW. Nah, ini gambaran dua jalur yang saat ini digunakan atau INSW dan CISA saling terintegrasi. Next. Ya, di dalam sistem NSW kami juga karena sifatnya layanan, jadi pelaku usaha siapa saja, baik di kementerian lembaga ataupun Bapak Ibu sendiri sebagai pelaku usaha, ini bisa melakukan track and trace atas dokumen kepabeanan, kemudian dokumen perizinan yang diproses di sistem NSW. Nah, ini transaksi ini kenapa masuk di INSW? Karena awalnya untuk terkait perizinan ya, Bapak Ibu mungkin mengenal Lartas. Nah, ini karena dokumen perizinan dialihkan dari kementerian dan lembaga yang melakukan penerbitan perizinan, kami di sistem NSW di Smart Engine-nya akan melakukan validasi dan rekonsiliasi dokumen kepabeanan Bapak Ibu dibandingkan dengan dokumen perizinan atau dokumen rekomendasi yang dikirimkan oleh kementerian. Nah, ini nanti ada mungkin Bapak Ibu yang dokumen kepabeanannya di-reject oleh sistem NSW. Nah, ini akan disebabkan karena salah satu validasi dan adanya rekonsiliasi di sistem NSW. Kami juga melakukan pemotongan kuota elektronik di sini. Di sistem NSW sudah bisa melakukan pemotongan kuota elektronik untuk perizinan-perizinan. Kemudian di sini mungkin ini terkait analyzing point. Jadi ada Lartas yang mungkin secara sistem tidak bisa dicek atau divalidasi di sistem. Jadi kami siapkan juga penyampaian keputusan tersebut melalui petugas Bea dan Cukai, dalam hal ini petugas analyzing point untuk pemenuhan ketentuan Lartas dari suatu pengajuan dokumen Bapak Ibu. Next. Ya, ini kami karena beberapa layanan
memerlukan login, tentunya Bapak Ibu kalau ingin memiliki akses, pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di registrasi di sistem NSW. Kemudian kami juga menyiapkan kalau Bapak Ibu mungkin yang belum memiliki user bisa melakukan tracking PIB atau tracking PIB, tracking perizinan maupun data-data lain ini tanpa memiliki user, ini bisa dilakukan juga di sistemnya INSW. Namun untuk yang lebih detail informasinya tentunya harus memiliki akses karena ini mungkin ada terkait data-data informasi yang khusus dimiliki oleh perusahaan. Ya, next. Nah, ini salah satu manfaat mungkin Bapak Ibu harapannya juga memiliki user INSW ya. Jadi baik importer, PPJK atau forwarder mungkin khusus menangani yang dokumen yang dilakukan oleh pihak importer. Nah, pastikan salah satunya baik PPJK atau importernya sudah memiliki user INSW. Nah, ini nanti manfaatnya Bapak Ibu bisa lihat apakah dokumen perizinan dari kementerian lembaga tersebut sudah ada di sistem NSW. Ya, kalau memang dokumen perizinan belum ada, tentunya dokumen Bapak Ibu bisa saja nanti akan di-reject di sistem NSW. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan tracking status dokumen pabean Bapak Ibu, apakah ada respon reject, kemudian penyebab reject-nya Bapak Ibu bisa tahu lebih detail dengan melakukan pengecekan secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu nanti juga bisa lihat status dokumen yang update di sistem NSW. Nah, ini juga terkait mungkin Bapak Ibu yang memiliki kuota bisa lihat status realisasi pemotongan kuotanya di sistem NSW. Ya, next Mbak. Ya, ini kalau Bapak Ibu belum memiliki user, silakan mengikuti panduan melalui rec.insw.go.id, nanti mengisi data-data ini, ada download dokumen persetujuan, yaitu surat persetujuan penggunaan sistem dan persetujuan admin perusahaan. Nah, nanti silakan kalau sudah diisi di email ke info.insw.go.id. Kemudian nanti kami akan memberikan satu user admin perusahaan. Ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan user turunan Bapak Ibu. Jadi kalau memang perusahaan banyak operasional di lapangan, bisa juga buatkan usernya. Kemudian nanti setelah membuat user tambahan tersebut, Bapak Ibu nanti bisa diberikan user password, masing-masing user diberikan akses ke layanan sistem NSW. Di sini juga ada beberapa layanan untuk DO online, kemudian SSM pabean karantina. Nah, ini menggunakan registrasi di NSW. Ya, next Mbak. Ya, untuk Bapak Ibu yang melakukan pengecekan di sistem NSW untuk di layanan, pengecekannya Bapak Ibu bisa lihat di insw.go.id/PIB atau PIB. Atau Bapak Ibu bisa langsung di portal INSW, diklik PIB atau PIB-nya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih dokumen Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu cek. Ini formatnya 26 digit ya. Kalau ada tanda stripnya mohon untuk dihilangkan terlebih dahulu. Nanti langsung klik pencarian. Nanti Bapak Ibu akan diinformasikan status dokumen Bapak Ibu di sistem NSW maupun di sistemnya Bea Cukai. Karena baik informasi yang sudah diselesaikan di sistem NSW, proses-proses yang sudah selesai di validasi dan rekonsiliasi di sistem NSW,
kami akan memberikan informasi tersebut ke sistemnya CEISA supaya portal pengguna jasa bea cukai menyampaikan informasi yang sama. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat setelah melihat contoh sebelah kiri ini tanpa login, Bapak Ibu bisa lihat dokumen kepabeanan Bapak Ibu. Mungkin bisa coba lihat statusnya, bagaimana cara membacanya. Tentunya Bapak Ibu bisa lihat untuk yang NSW yaitu mulai dari NSW penerimaan dokumen, kemudian NSW cek mandatory content sampai dengan proses selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sistem NSW. Kita lihat untuk yang ini mudah-mudahan tampilannya jelas ya. Dari NSW penerimaan dokumen, kemudian cek mandatory content, ini apa saja yang dilakukan di sistem NSW terkait isian dari dokumen pabean Bapak Ibu. Nah, misalnya ada validasi terkait HS yang belum dipasangkan atau direlasikan dengan perizinannya, ini nanti akan dicek di sistem NSW. Terkait juga mungkin kuota Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki kuota yang mungkin sudah habis di dalam perhitungan di sistem saldo di sistem NSW. Nah, ini juga dilakukan validasi. Nah, termasuk juga nanti perizinan-perizinan Bapak Ibu. Misalnya di dalam perizinan pelabuhannya tidak sesuai. Nah, ini juga termasuk yang dilakukan cek mandatory content. Nah, setelah semua validasi dokumen ini sudah diselesaikan di sistem NSW, Bapak Ibu nanti kalau tidak ada reject dokumen pasti nanti akan dikirim ke Bea dan Cukai. Nah, mungkin statusnya bisa jadi ini kebetulan dokumennya reject. Jadi Bapak Ibu kalau ada dokumen reject, Bapak Ibu pasti nanti harus melihat penyebab rejectnya melalui deskripsi yang ada. Bapak Ibu memperbaiki dokumen tersebut, apakah bisa melalui pengecekan mandiri dengan login. Bapak Ibu sudah punya login, Bapak Ibu cek dengan data-data yang ada nih. Ternyata kalau dicontoh di sini ada laporan surveyor yang belum ada. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu bisa cek apakah perizinan di laporan surveyornya sudah ada di sistem NSW atau belum. Apakah data-data HS code yang ada di LS-nya sudah sesuai. Nah, ini bisa saja terjadi kekurang lengkapan atau ketidaksesuaian. Jadi walaupun data yang dikirimkan oleh kementerian INSW anggap sebagai data yang benar, bisa saja data tersebut kurang sempurna terkirim ke sistem NSW. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu punya login di sistem NSW, ini bisa cek lebih detail lagi. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya login, nanti bisa minta bantuan ke kontak center. Apakah kesalahannya ada di mana nih? Nah, setelah Bapak Ibu mungkin memperbaiki datanya atau mengetahui datanya, Bapak Ibu nanti akan transfer dokumen kembali, baik dokumen PIB atau PIB-nya ke dalam tadi PDE Internet. Nah, PDE Internet nanti akan kembali masuk ke sistemnya NSW. Jadi proses yang selama NSW melakukan reject, Bapak Ibu nanti harus melakukan transfer ulang dan melakukan edit kemudian kirim ulang ke sistem NSW. Nah, nanti di sini kami ada beberapa proses ya. Ada NSW reject, ada
NSW selesai. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti kalau melihat di Bea Cukai statusnya misalnya dokumen sudah terkirim ke ke INSW, namun di INSW belum ada proses nih. Bapak Ibu bisa lihat di portal INSW apakah dokumen tersebut sudah diterima. Nah, kalau statusnya sudah NSW penerimaan dokumen, artinya dokumen sudah ada di sistem NSW. Nah, kadang mungkin karena bisa jadi ada salah satu kendala di Bea Cukai, ada antrian ya, proses antrian yang menyebabkan dokumen Bapak Ibu statusnya di Bea Cukai NSW pengiriman dokumen di NSW. Jadi Bea Cukai sudah proses di NSW, namun di INSW sendiri belum ada. Nah, ini bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu harus komunikasi dengan Bea dan Cukai terlebih dahulu nih. Apakah di portal pengguna Bea dan Cukai sudah ada datanya? Bapak Ibu sudah kirim di modul statusnya komplit, namun di portal Bea dan Cukai Bapak Ibu belum ada nih dokumennya. Nah, pastikan dokumen Bapak Ibu di modul, kemudian dicek di portal pengguna jasa Bea Cukai datanya ada. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu cek di NSW apakah datanya sudah ada juga untuk NSW penerimaan. Kemudian nanti permasalahan juga mungkin next saja Mbak, biar lebih jelas apa saja yang menjadi tanggung jawab di sistem NSW. Ya, silakan di next. Ya, ini ada tadi NSW penerimaan, kemudian cek mandatory content, kemudian analyzing point. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah jelas ya, analyzing point Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen perizinan yang dikonfirmasi oleh petugas analyzing point. Nah, setelah ini ada 2 tahap lagi nih, ada setelah analyzing point, Bapak Ibu mungkin kalau yang dokumennya NSW reject ini otomatis Bapak Ibu akan terima di modul PIB-nya. Nah, misalnya Bapak Ibu lihat di modul PIB Bapak Ibu statusnya belum ada nih setelah analyzing point, kemudian di NSW-nya reject. Nah, Bapak Ibu bisa minta untuk dikirimkan ulang respon reject-nya kembali ke modul PIB Bapak Ibu. Nah, ini ada respon reject aju sudah ada. Ini maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu yang mungkin di dokumen pabean, di status dokumennya di NSW Bapak Ibu status terakhirnya adalah BC proses kepabeanan. Nah, ini ketika Bapak Ibu mungkin karena tidak sabar, Bapak Ibu mungkin di sistem Bea Cukai saat ini sedang antrian. Nah, Bapak Ibu mencoba untuk melakukan transfer dokumen kembali. Nah, di sistem NSW karena statusnya sudah kami lempar ke sistem Bea Cukai dengan status BC proses kepabeanan. Nah, ketika ada dokumen dengan aju yang sama masuk ke sistem NSW, nah, kami akan menginformasikan bahwa reject dokumen ajunya sudah ada. Jadi ini kami informasikan supaya Bapak Ibu nanti misalnya ada perizinan atau kuota Bapak Ibu tidak terpotong 2 kali. Jadi tidak terproses di 2 kali di dalam sistem NSW. Nah, sebetulnya kami menunggu proses selanjutnya dari BC proses kepabeanan. Kalau BC proses kepabeanan kan ada penerimaan dokumen Bea Cukai, NOPEN, kemudian mungkin proses billing, ya proses billing atau proses SPJM. Nah, itu ada beberapa tahapan respon yang nantinya akan diinformasikan juga di sistem NSW. Nah, kalau memang ada perbedaan
di dalam status di sistem NSW maupun di portal pengguna jasa Bea Cukai, Customer Bea Cukai Go ID. Ini silakan nanti Bapak Ibu konfirmasi terlebih dahulu mana yang Bapak Ibu kalau di NSW-nya sudah BC proses kepabeanan dan di Bea Cukainya masih mungkin proses announcing point atau apa ya, yang prosesnya masih ada di sistem NSW. Nah, ini artinya sistem NSW bisa saja gagal mengirimkan status terakhir, mungkin reject ke Bea dan Cukai ya, sehingga Bapak Ibu yang tadinya mungkin harus memperbaiki terlebih dahulu dokumennya, ini mengirimkan dokumen yang sama, ini di reject, sehingga harus di cross check ulang nih antara sistemnya INSW dengan CEISA. Nah, bisa juga ditanyakan ke kontak center untuk lebih masing-masing ke kontak center, baik ke Bravo Bea Cukai maupun ke kontak center INSW. Apakah ada mungkin antrian proses dokumen. Nah, next. Ya, untuk terakhirnya mungkin NSW akan memberikan status NSW selesai. Semua dokumen yang sudah selesai diproses pasti akan diinformasikan sebagai NSW selesai. Next. Ya, ini beberapa respon PIB dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu fokus ke billing ya, billing atau mungkin SPPB ini. Kalau udah SPPB ya pasti sudah mulai lancar ini prosesnya. Nah, dari proses ini tentunya akan diinformasikan juga ke dalam sistem NSW. Nah, beberapa mungkin ada yang belum update di sistemnya INSW. Nah, kewajiban dari sistemnya Bea Cukai untuk memberikan informasi yang sama atas proses yang saat ini mungkin sudah sedang dilakukan di layanan CEISA. Next. Ya, nah ini dokumen PIB, next saja Mbak. Nah, ini mungkin secara bagaimana membaca informasi yang ada di sistem NSW, itu tadi sudah disampaikan. Di sini ada proses yang normal ya. Nah, kita lihat tidak ada reject di NSW, tidak ada reject juga di Bea Cukai. Nah, ini mungkin proses yang yang lumayan cukup bagus. Data-datanya sudah lengkap, data-datanya sudah benar di sistem NSW, sehingga tidak ada reject baik di Bea Cukai maupun di NSW maupun di Bea Cukai. Ya, next. Nah, ini tadi kami highlight di sini, Bapak Ibu nanti ketika melakukan melihat perbedaan status di Bea Cukai, misalnya ada reject NSW keputusan. Nah, ini artinya Bea Cukai membaca reject sudah ada. Ini kita lihat ya kalau dibandingkan di sini. Nah, Bapak Ibu melihat bahwa ini reject di NSW. Tadi diinformasikan bahwa INSW tidak memproses dokumen selama di siapa nih NSW